Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai reaksi pendahuluan anion, di mana video ini bisa kalian gunakan sebagai gambaran atau dasar teori untuk melaksanakan percobaan yang yang keenam dan ketujuh, yaitu mengenai identifikasi anion. Nah, mungkin di sini sudah banyak dibahas oleh sebelumnya di kimia dasar teori ya oleh Pak Hadi. Nah, di sini untuk gambaran umum dari teorinya, jadi anion seperti yang sudah kalian ketahui ya, anion itu adalah ion di mana muatannya adalah negatif. Nah, untuk identifikasi atau untuk analisa anion itu sendiri, fungsinya adalah untuk mengetahui jenis atau keberadaan anion tertentu dalam suatu sampel. Nah, untuk identifikasi atau analisis anion itu sendiri, ini tidak jauh berbeda dengan analisis kation. Hanya saja pada identifikasi anion ini tidak memiliki metode analisis standar atau skema yang sistematis seperti pada analisis kation. Jadi kalau pada analisis kation itu kan dibagi menjadi beberapa golongan. Jadi golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di mana masing-masing golongan itu memiliki reagen tertentu yang bisa membedakan antara golongan pertama dengan golongan yang lainnya. Nah, untuk anion itu sendiri di sini tidak memiliki reagen spesifik seperti itu. Nah, jadi ini yang membedakan antara identifikasi kation dengan anion. Nah, dalam identifikasi atau analisa kation itu ada dua jenis analisa ya di sini. Jadi yang pertama ada analisa kering, kemudian yang kedua ada analisa basah. Nah, analisa kering di sini terdiri dari pemeriksaan organoleptis dan pemanasan. Nah, untuk yang organoleptis itu bisa berupa warna, kemudian bau, seperti itu ya. Kemudian untuk analisa basah ini analisa dengan melarutkan zat-zat dalam larutan, dalam sampel itu, di mana analisa basah ini bisa meliputi pemeriksaan kelarutan dalam air, kemudian reaksi pengendapan, dan lain sebagainya. Nah, untuk cara identifikasi anion itu sendiri, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, itu tidak spesifik ya, tidak terlalu spesifik seperti pada identifikasi kation. Nah, sebagai contoh di sini adalah kalau di identifikasi kation, di situ untuk membedakan golongan satu dengan golongan lainnya bisa dengan menggunakan reagen HCl. Nah, untuk di anion ini tidak ada reagen spesifik seperti itu. Nah, berdasarkan buku yang ditulis oleh ini ya, Svehla. Nah, ini penulisnya Svehla. Nah, ini buku Vogel ya, biasanya dikenal dengan buku Vogel. Nah, ini untuk identifikasi anion atau penggolongan anion itu sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah identifikasi jenis golongan anion yang dapat menguap. Jadi yang pertama yang dapat menguap apabila bereaksi dengan asam. Nah, asam apa saja yang bisa digunakan? Nah, yang pertama ini golongan anion yang menghasilkan gas bila bereaksi dengan HCl encer. Nah, atau bisa pakai H2SO4 encer. Jadi biasanya yang digunakan di laboratorium itu adalah yang HCl encer. Nah, anion apa saja? Nah, bisa dilihat di sini. Jadi anion-anion yang menghasilkan gas apabila bereaksi dengan HCl encer itu adalah ini, karbonat, kemudian ada sulfit, ada tiosulfat, nitrit, ada sulfida, nah dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang golongan anion yang menghasilkan gas bila bereaksi dengan H2SO4 pekat. Nah, kalau yang tadi ini encer, nah kemudian yang kedua itu H2SO4 pekat. Itu adalah ini anion-anion golongan halida ya. Di sini ada fluorida, klorida, bromida, iodida, kemudian ada nitrat, ada borat, fosfat, asetat, dan oksalat. Nah, di sini. Nah, ini adalah yang bisa menguap atau membentuk gas bila bereaksi dengan asam. Nah, bagaimana misalkan yang direaksikan itu adalah HCl encer untuk yang senyawa-senyawa
atau anion golongan halida. Jadi apabila anion halida ini direaksikan dengan HCl encer, maka tidak akan membentuk gas begitu. Kemudian yang kedua itu adalah identifikasi jenis anion yang bereaksi di dalam larutan, di mana akan menghasilkan endapan dengan reaksi tertentu, dan juga bisa anion tersebut bisa mereduksi ataupun mengoksidasi. Nah, golongannya yang pertama ini yang bisa membentuk endapan atau menghasilkan endapan, ada dua di sini. Yang pertama adalah membentuk endapan bila direaksikan dengan larutan BaCl2 atau barium klorida. Nah, ini di sini ini ya untuk uji golongan sulfat. Jadi anion yang bisa bereaksi dengan larutan ini adalah larutan barium klorida, itu adalah yang golongan sulfat. Kemudian yang kedua itu bisa membentuk endapan apabila direaksikan dengan larutan perak nitrat atau AgNO3. Nah, di sini anion-anion yang bisa membentuk endapan jika direaksikan dengan perak nitrat itu adalah yang golongan klorida. Nah, begitu. Kemudian yang kelompok kedua di sini adalah anion yang bisa mengalami reaksi redoks. Misalkan adalah permanganat, kromat, dikromat, ini ya. Nah, kemudian ada lagi sistem pembagian yang lain di sini. Nah, yang pertama anion yang mengendap dengan penambahan larutan perak nitrat. Sebenarnya ini sama dengan yang slide barusan ya. Misalnya adalah golongan halogenida, halogen, sianida, kemudian ada nitrit, fosfat, ada karbonat. Nah, di sini. Kemudian yang kedua adalah anion yang mengendap dengan penambahan larutan garam, garam barium, kalsium. Garam barium ini misalkan tadi BaCl2. Nah, itu termasuk ke dalam garam barium. Nah, anion apa saja yang bisa mengendap dengan reagen tersebut? Nah, contohnya ini. Karbonat, kemudian bikarbonat, fosfat, ada sulfit, ada sulfat. Nah, ini golongan-golongan anion ini bisa mengendap dengan garam barium, kalsium, dan zinc. Kemudian yang ketiga adalah anion yang bersifat oksidator. Nah, yang bersifat oksidator ini contohnya adalah ini ya. Ada hipoklorit, ada klorat, ada permanganat ini ya, nitrit. Nah, kemudian untuk anion yang bersifat reduktor itu contohnya adalah tiosulfat. Nah, ini adalah pembagian-pembagian yang lain. Tidak perlu dihafalkan semua, hanya misalkan sering mengerjakan soal atau dipraktikumkan gitu ya. Insya Allah nanti akan akan hafal gitu. Yang sering keluar itu biasanya yang mana. Nah, itu tadi adalah pembagian-pembagian untuk identifikasi anion ya, dikelompok-kelompokkan. Yang pertama bisa berdasarkan reaksinya dengan asam encer, itu bisa membentuk gas atau tidak. Yang kedua bisa membentuk endapan atau tidak. Nah, yang bisa membentuk endapan biasanya yang digunakan reagennya itu adalah perak nitrat dengan barium klorida. Contohnya adalah itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Tapi sebagian besar penggolongan ini tidak kemudian mutlak digunakan. Nah, ini hanya cara untuk memudahkan berdasarkan buku Vogel gitu ya, yang bisa kalian gunakan untuk memudahkan dalam belajar mengenai identifikasi anion. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.